Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten anak-anakku. Pripun pawartanipun? Rahayu. Semoga anak-anakku senantiasa diberikan Allah kelimpahan kesehatan supaya semuanya itu terhindar dari penyakit wabah COVID-19 ini, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku. Tak terasa hari ini kita sudah menjalankan puasa ke-18 pada bulan suci Ramadan ini, bertepatan pada tanggal 30 April 2021. Bagaimana puasanya? Lancar semuanya anak-anak? Atau pada sore ini sudah ada yang bilang ke mama kalau sudah lapar, kalau sudah haus? Coba, siapa yang masih semangat puasa sampai sore ini? Dan siapa saja yang puasanya masih penuh nih? Ustazah ingin tahu. Anak-anakku komentar ya di kolom komentarnya. Anak-anakku semua yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, tak terasa sudah separuh kita menjalankan puasa Ramadannya. Wah, sebentar lagi pasti semua orang merayakan hari besar umat Islam nih. Kira-kira hari besarnya itu apa ya? Sudah pada tahu? Iya, benar sekali, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, pada Hari Raya Idul Fitri itu banyak sekali orang yang berdatangan atau bertamu. Di antara kalian semua, siapakah yang paling suka berkunjung atau bertamu ke rumah temannya? Ke rumah neneknya? Atau tetangganya? Ataupun ke rumah saudaranya ketika Hari Raya? Pasti banyak sekali ya yang suka. Coba Ustazah ingin tahu bagaimana cara anak-anakku menerapkan adab bertamu ke rumah saudaranya. Mengetuk pintukah dulu? Atau main buka pintu kemudian masuk saja? Atau mengucapkan salam dulu? Atau langsung memanggil yang memiliki rumah? Nah, manakah kiranya yang benar anak-anakku? Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui dan dicermati ya. Bertamu itu adalah salah satu untuk menyambung silaturahim dalam Islam. Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk bertamu. Misalnya, bertamu ke rumah temannya, ke rumah neneknya, ke tetangganya, ataupun ke rumah saudaranya. Serta Islam juga selalu mengajarkan kebaikan dan kedamaian dalam setiap perilaku sehari-hari yang kita jalani. Sebaik makhluk sosial, umat muslim tentu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Contoh nih ya anak-anakku, apabila ada orang yang meninggal, pasti butuh tetangga untuk merawat jenazahnya, untuk menggali liang kuburnya, dan untuk mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Tidak mungkin ada orang yang meninggal mereka mandi sendiri, mengkafani dirinya sendiri, terus menggali kuburnya sendiri, terus datang ke pemakaman sendiri. Pasti semua itu membutuhkan orang lain. Nah, anak-anakku, itulah mengapa menjaga hubungan baik dengan sesama umat manusia adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Dengan mempererat tali silaturahim dengan orang lain, maka Allah akan melapangkan pula rezekinya serta memudahkan langkah kehidupannya. Apalagi jika dari silaturahim tersebut menjadikan setiap insan memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang besar pada saudaranya ataupun kepada teman-temannya. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, ketahuilah bahwasanya menyambung tali silaturahim merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, sedangkan memutusnya merupakan dosa yang amat sangat besar. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita renungkan, coba renungkan, kalau ada orang yang bertengkar, kalau ada teman-temannya yang bertengkar, pasti teman yang lainnya akan memisahkan antara teman yang bertengkar tadi. Kenapa? Karena dari pertengkaran itu akan mengakibatkan persaudaraan itu terpecah belah. Apabila persaudaraan sudah terpecah belah, pasti tali silaturahimnya juga akan terpecah
putus. Karena itu ingatlah anak-anakku, orang yang gemar bersilaturahim akan mendapatkan manfaat yang tak terhingga dalam kehidupan sehari-harinya, dan pastinya akan memberikan ketenangan di kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak-anakku, mari kita gemar berkunjung ke rumah teman atau ke saudaranya ya. Yang pasti berkunjungnya juga harus dengan sopan dan memperhatikan adab ketika bersilaturahim, supaya kita bisa mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Apakah anak-anakku di sini semuanya sudah mengetahui adab bersilaturahim atau tata cara ketika anak-anak berkunjung ke rumah temannya, maupun ke rumah tetangganya, maupun ke rumah gurunya? Nah, kita berkunjung ke rumah orang lain itu tidak hanya langsung masuk ke rumahnya, melainkan ada adab atau tata caranya tersendiri. Sore ini Ustazah akan menjelaskan tentang adab silaturahim yang harus kalian perhatikan ketika berkunjung ke rumah orang lain. Adab bersilaturahim yang harus kalian ingat antara lain, yang pertama, mintalah izin untuk masuk dan berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Nah, memintalah izin kepada tuan rumahnya itu dengan cara yang sopan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa batasan untuk meminta izin untuk bertamu adalah 3 kali, sebagaimana dalam sabdanya, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isti'dzanu thalathun fa in adzana laka wa illa farji'. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku, dari hadis di atas itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya apabila kita ingin bertamu ke rumah orang lain, maka kita harus menerapkan yang pertama, apabila pintu rumah terbuka, kita mengucapkan salam sampai 3 kali. Dan apabila pintu rumah itu tertutup, kita ketuk pintu dengan sopan yang tidak akan mengganggu ataupun mengagetkan tuan rumahnya. Dan kita harus mengucapkan salam sampai 3 kali. Apabila sudah mengetuk dan mengucap salam 3 kali kok masih belum dibuka sama tuan rumahnya, maka sebaiknya anak-anakku itu pulang saja. Nanti bisa kembali lain waktu. Kemungkinan tuan rumahnya itu lagi sibuk atau sedang beristirahat atau sedang tidak ada di dalam rumah. Ustazah, kenapa sih kita harus mengucap salam ketika bertamu? Apakah mengetuk pintu dan memanggil namanya saja itu tidak cukup? Ketahuilah anak-anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu itu memberikan salam dan meminta izin untuk masuk, sebagaimana firman Allah pada surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah anak-anakku, apabila anak-anak itu mau pergi ke rumah temennya, mau berkunjung ke rumah temennya, jangan lupa memakai adab
ya adab yang sopan, yaitu yang pertama tadi mengetuk pintu atau meminta izin kepada tuan rumah. Anak-anakku itu harus menghindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti contohnya bertamu ketika siang hari, karena ketika siang hari itu biasanya orang-orang itu pada istirahat. Dan juga tidak boleh ketika malam hari. Kenapa kok tidak boleh? Karena kalau malam hari juga waktunya istirahat, karena sehari itu sudah capek bekerja atau sudah capek dengan kegiatan yang lainnya, kecuali jika sangat mendesak itu tidak apa-apa. Nah, untuk adab yang kedua anak-anak, yaitu berusahalah untuk selalu menjaga pandangan ketika bertamu. Kita tidak boleh mengintip ke dalam rumah. Itu sering terjadi ketika seseorang itu penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintipnya. Kenapa kok tidak boleh mengintip Ustazah? Kenapa tidak boleh? Karena anak-anakku kalau ingin bertamu ya udah, kalau belum disilahkan untuk masuk jangan langsung mengintip di jendelanya. Oh, jendelanya ada yang terbuka, tak intipe be ada orang yang di rumah. Jangan seperti itu, karena Rasulullah tidak menyukai orang seperti itu. Nah, untuk adab yang ketiga yaitu menjawab dengan nama jelas jika pemilik rumahnya bertanya siapa. Nah, karena ini terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah siapakah yang bertamu, yang datang ke rumahnya, sehingga mereka itu bertanya siapa, biasanya sinten nggih. Maka hendaknya anak-anakku itu tidak menjawab dengan aku, kulo, saya. Tidak boleh seperti itu, tapi harus dengan mengucapkan nama yang jelas. Kulo Mas Helmi, seperti itu nggih, atau kulo tante Mas Raga ada, Mas Helmi ada nggak tante di rumah, baru seperti itu. Nggak boleh langsung kulo mawon, nanti takutnya orang tuanya Mas Raga atau orang tuanya temannya itu bingung siapa ya kira-kira itu, takut nggih. Terus adab yang keempat itu dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat tali persaudaraan. Nah, kenapa kok biasanya orang tuanya itu kalau berkunjung ke rumah tetangganya, ke rumah saudaranya itu biasanya sering membawa oleh-oleh? Nah, ini karena memang dianjurkan untuk membawa hadiah untuk tuan rumahnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, biasakan saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai, yang mana akan mempererat tali persaudaraan. Untuk yang kelima, adab yang kelima yang harus anak-anakku ketahui yaitu duduklah di tempat yang disediakan oleh tuan rumah. Dan satu, hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana artinya janganlah orang itu duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah kecuali jika diizinkan. Jangan langsung sampai nyelodor ke rumahnya, nggak mau duduk di tempatnya, jangan seperti itu. Apalagi kalau diajak orang tuanya bertamu, nggak boleh keliling mengintari rumahnya atau mengganggu orang-orang yang sedang duduk. Kalau bisa usahakan anak-anakku semuanya ini duduk dengan sopan dan rapi, nggih. Untuk adab yang keenam yaitu makanlah hidangan yang telah disediakan, dan jika puasa sampaikan izin untuk tidak memakannya. Jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Makanya kalau kita mau makan kita harus membaca doa terlebih dahulu. Doa yang kita panjatkan itu nantinya akan membuat rezeki tuan rumah kita akan bertambah banyak. Ingat-ingat ya anak-anakku untuk adab-adabnya. Terus adab yang selanjutnya itu jika bertamu itu sudah selesai, segeralah untuk pamit pulang ya anak-anak. Berlama-lama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumahnya, kecuali jika tuan rumah menghendaki untuk tetap di rumahnya. Karena biasanya kalau ada orang yang bertamu pasti
Oh, tuan rumah itu bingung, mau tak suguhi apa, tak kasih apa. Kalau ada temannya juga yang berkunjung, ma buatkan minum, ma buatkan makan, pasti nanti akan tambah ngerepoti lah. Kalau anak-anakku ini terlalu lama di sana, pasti tambah merepotkan orang tua, teman-temannya. Jadi jangan sampai seperti itu nggih. Apabila sudah dirasa sudah cukup waktunya untuk bertamu, untuk berbincang kepada temannya, segeralah pamit untuk pulang nggih. Jangan lupa juga untuk mendoakan tuan rumah ketika menyantap hidangannya, ketika pulang dari rumahnya. Sudah bisa difahami anak-anakku atau sudah bisa diingat ini, aku harus seperti ini besok ketika hari raya, harus seperti itu, harus dipersiapkan semuanya, harus dilaksanakan supaya anak-anakku ini menjadi anak-anak yang hebat nggih. Kalau anak-anak SD Antawirya itu kalau berkunjung pasti mempunyai tata cara, mempunyai adab yang sopan yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Demikianlah anak-anakku beberapa poin yang perlu kita perhatikan agar apa yang kita lakukan ketika bertamu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui adab-adab yang telah diajarkan Rasulullah ini membuat kita lapang kepada saudara kita sebagai tuan rumah ketika ia menjalankan apa yang menjadi hanya. Kalau anak-anak tidak diizinkan masuk, jangan sampai nyelonong langsung ke rumahnya. Kita harus meminta izin terlebih dahulu karena semua orang itu mempunyai hak masing-masing. Semoga dari apa yang Ustazah sampaikan ini membawa berkah dan syukur-syukur, dan Ustazah ucapkan terima kasih apabila anak-anakku ini bisa menerapkan ketika bertamu ke rumah temannya atau ke rumah saudaranya atau ke rumah orang lain. Ke rumah Bu Narsih minta pulsa. Sekian, terima kasih dan semangat menjalankan puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.